Memang ada persoalan di dalam demokrasi kita yang melingkar gitu. Artinya ini satu vicious circle, lingkaran setan yang saya kira harus diputus sebenarnya. Tapi soalnya katanya kamu lebih cenderung untuk mendukung Anies Baswedan. Enggak ada tuh pertanyaan itu. Pertama, kualitas pemimpin itu saya kira sesuai dengan itulah contoh yang disampaikan oleh Nabi dan juga lain itu ya. Orang itu harus jujur. Berarti yang suka bohong benar-benar nggak bisa masuk. Iyalah. Harus jujur. Jujur. Kalau dia tidak jujur, apalagi membohongi diri sendiri ya rusak lah. Apalagi membohongi rakyat. Tadi ya Pak ya, kan harusnya ada yang mengoreksi pemerintah dong, kan gitu kan ada segitiganya kan. Nah itu gimana masyarakat karena mereka putus asa kali ya, gimana nggak bisa ngadu kemana-mana gitu kan. Kalau rakyat kan sebenarnya ngadunya ke wakil rakyat gitu kan. Wakil rakyat yang mengoreksi kerja pemerintah. Nah kelihatannya sekarang udah nggak bisa lagi tuh ke wakil rakyat, mereka langsung aja ke jalan gitu kan. Iya sebenarnya. Apa itu emang udah lazim dari dulu, waktu di negara-negara lain juga kayak begitu? Sebenarnya biasa saja bisa langsung ya. Banyak kan demonstrasi itu tidak harus bukan berarti bisa saja karena memang saluran macet kepada channel-channel demokrasi yang ada gitu. Tetapi biasanya memang demonstrasi itu bisa dianggap lebih efektif untuk menyampaikan pesan, message kepada publik gitu, bahwa apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu ya bisa didengar langsung oleh semua pihak, termasuk oleh yang memegang kekuasaan. Jadi demonstrasi itu sah dan dijamin oleh konstitusi. Nggak boleh dong ditangkap-tangkap. Iya. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan wakil rakyat, saya kira memang ada persoalan kita. Ada persoalan di dalam demokrasi kita yang melingkar gitu ya. Artinya ini satu vicious circle, lingkaran setan yang saya kira harus diputus sebenarnya. Yaitu ketika harusnya ada perbedaan kamar antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi dalam praktiknya, dalam kenyataannya, kamar eksekutif dan legislatif ini nggak ada batasnya. Ya, seringkali itu terjadi di berbagai, kecuali di parlementer. Contoh konkretnya baru aja muncul tuh Pak. Dewan apa tuh mendukung semua. Jadi anggota-anggota DPR, anggota-anggota legislatif mendukung salah satu calon dari satu partai. Itu disebutnya dewan. Ada keluar beritanya. Rame. Iya. Tapi beritanya ada keluar. Iya, Dewan Kolonel. Dewan Kolonel. Nah, coba aku nanya. Nah, itu kan hal yang berbeda, Mak. Itu kan orang di partainya mendukung calon yang akan digadang-gadang mungkin untuk jadi calon presiden. Artinya mereka sebagai anggota DPR boleh aja dia mendukung anggota yang diajukan partainya. Gitu. Tapi dalam hal yang ingin saya maksud adalah ketika di dalam berbagai kebijakan yang harusnya kita mengawasi kebijakan itu, tapi karena terlalu kuat dominasi eksekutif, termasuk juga karena partai politiknya itu berada di dalam jalur eksekutif dan kurang adanya oposisi yang berimbang, ini yang membuat kemudian demokrasi kita tidak berjalan dengan normal, gitu. Dan ini yang membuat saya kira channel-channel demokrasi di
lembaga-lembaga institusi pengawas itu menjadi semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Kayaknya kan setiap politisi itu pasti punya karang terjalnya sendiri ya kan, punya perjalanannya sendiri yang nggak selalu mulus gitulah ya. Nah tapi sikap kamu menghadapi semua itu kayaknya cool gitu, tenang. Aku heran kamu masih bisa ngumpulin mata benda-benda, masih memikirkan suf apa itu ya, bahasa Arab itu tuh karya-karya lama bahasa Arab, masih liatin Al-Quran yang besar itu. Maksudnya itu kamu kayak cool aja, tenang. Sebenarnya ke depan itu apa? Visimu ke depan apa? Kalau saya ngeliat gini Mbak, politik itu kan adalah cara kita untuk memperbaiki keadaan. Partai politik itu adalah wadah. Wadah kita berjuang untuk idealisme kita, untuk cita-cita kita gitu ya. Jadi ya kita harus jalan, life goes on gitu ya. Dan saya sih melihat bahwa semua ini pasti akan ada jalannya gitu. Dan kalau kita percaya kan tidak ada campur tangan Tuhan kira-kira gitu ya. Dan pasti akan mengerucut kepada satu titik gitu. Tentu kita harus selalu berusaha dan bekerja dan sebagainya. Ada kalanya kita tidak perlu merasa harus ikut cawe-cawe. Ada kalanya kita harus merefleksi. Ada kalanya kita harus benar-benar ikut campur gitu. Tapi kan semua ada timingnya. Kalau orang bilang dulu setiap orang tuh ada zamannya, setiap zaman tuh ada orangnya. Nah kita nggak pernah tahu bahwa ke depan ini siapa ya, orang sibuk-sibuk semua mematut-matut diri untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden dan lain-lain. Tapi saya kira kan pada ujungnya rakyat yang akan menentukan. Memang ada masalah karena presidential threshold kita itu tinggi, lebih dari 20%, sehingga membuat pilihan-pilihan kita ini terbatas, tertutup. Kita ini hanya disajikan misalnya kalau 2 pasang ya 2 menu. Mungkin ada yang tidak doyan dengan 2 menu ini. Kan orang misalnya ada 5 menu. Kita bisa pilih. Tapi kalau 2 menu bisa saja orang memilih mana yang lebih baik dari 2 itu. Jadi the best from the worst. Iya, atau lesser evil. Gitu ya. Artinya mana yang paling mudaratnya lebih kecil gitu. Kemudian bisa juga orang tidak memilih. Ya kan? Karena itu. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kita di dalam berdemokrasi, tapi ya ini adalah realitas kita sekarang gitu. Menurut saya tidak ada yang sempurna memang. Tapi soalnya dengar-dengar katanya kamu lebih cenderung untuk mendukung Anies Baswedan. Enggak ada tuh pertanyaan itu. Loh, ada tuh beritanya. Di mana? Ada, ntar aku kasih. Fadlizon cenderung ini kan Anies Baswedan. Oke. Nah, terus jadi ke depan Indonesia, ke depan ya, Indonesia yang masih kita cintai ini ya. Karena itu nanti aku mau ngajak ke ini, Fat, ke kamu nerangin sedikit yang itu jas siapa itu? Maksudnya BPUPKI atau apa gitu. Nah, kita jalan ke sana atau kita jalan ke bawah gitu. Ini akhir-akhir. Jadi, oke. Aku nggak ngerti politik ya, dan dulu sahabatku Fadlizon juga bilang, Mbak nggak cocok di politik, nggak ngerti politik. Iya memang benar Blas, tapi aku mengerti hatinya masyarakat, aku ngerti hati rakyat itu, dia membutuhkan dan mengimpikan, kalau orang bilang tuh katanya mengimpikan datangnya Ratu Adil gitu. Ini kan dalam bahasa itu, aku juga pasti tadi mempelajari banget gitu. Akankah datang itu Ratu Adil itu yang didamba-damba itu kan terminologinya bukan berasal dari terminologi hari ini kan, tapi kadang-kadang kita suka juga lihat gitu dari terminologi yang seperti itu. Ya bisa aja sih. Menurut saya tadi saya berangkatnya tidak ada yang sempurna. Apalagi dalam proses ketika suasana politik itu ada yang mengatakan dibayang-bayangi oleh pengaruh oligarki. Pasti tidak ada yang bisa 100% terbebas dari itu.
Nah, pasti ada ya cukong-cukongnya dan sebagainya. Ini yang membuat demokrasi kita itu memang itu tadi tidak atau kurang sehat gitu ya. Tetapi pemimpin itu kan bisa lahir dalam suasana yang macam-macam gitu. Katanya pemimpin yang sejati lahir dari suasana yang buntu atau dalam suasana Iya, makanya yang bisa saja terjadi dan bisa saja ya kalau kita lihat Rusia ya ketika di masanya Boris Yeltsin itu kan suram, ekonominya suram, politiknya suram, dia sendiri nggak jelas, ngomong apa aja nggak jelas, suka mabok gitu ya, Boris Yeltsin itu. Terus muncullah Putin habis itu. Putin ini bisa membalik keadaan dengan cepat gitu. Ketika dia diberikan kekuasaan, dia balik keadaan itu dengan cepat, sehingga Rusia cepat sekali recovery-nya. Nah, kalau kita pemegang pasal 33 itu tadi, kalau dipegang aja pasal 33 selesai. Kita nggak tahu, jadi kita lihat nanti orang juga bisa berubah gitu ya, dan saya yakin itu ditentukan ketika dia berkuasa. Jadi ketika dia berkuasa apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Jadi kalau dia ketika berkuasa dia berubah dan betul-betul mengamalkan pasal 33, nah itu baru pemimpin sejati. Jadi coba tiga hal yang seorang Fadlizon pesankan ya. 3 hal utama pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Kalau menurut saya yang pertama, dia memang ya sebenarnya sudah ada kan banyak contoh-contohnya itu. Dan tadi kan ada contohnya Boris Yeltsin. Misalnya dia lakukan apa itu? Siapa lagi? Pertama, kualitas pemimpin itu saya kira sesuai dengan itulah contoh yang disampaikan oleh Nabi dan juga lain itu ya. Orang itu harus jujur. Berarti yang suka bohong benar-benar nggak bisa masuk. Iyalah. Harus jujur. Jujur. Kalau dia tidak jujur, apalagi membohongi diri sendiri, ya rusak lah. Apalagi membohongi rakyat. Kemudian pasti amanah. Ya kan menjalankan apa yang diberikan tanggung jawab kepada dia gitu. Kemudian dia juga harus cerdas. Fatonah ya. Fatonah 3 nih, 3 yang utama cerdas. nih. Kalau dia tidak cerdas, bagaimana dia tahu memberikan jalan? Dia kan pemimpin itu harus seperti pelita di tengah kegelapan. Iya kan? Ini sang penyair nih sekarang. Kalau dia bukan menjadi pelita di tengah kegelapan, tapi itu benar-benar pelita di tengah kegelapan. Kalau dia juga gelap, dia nggak bagaimana cahaya rakyat bingung mau jalan kemana? Iya.